Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak pernah mengukur orang itu hanya dari sisi tampilan. Berapa banyak orang yang berubah dia punya keadaan hanya diakibatkan karena tampilan luar. Padahal dia tidak sadari bahwa dia ini dilahirkan oleh Allah tidak pernah punya tampilan. Ada tidak di antara orang yang dilahirkan langsung pakai baju? Ada? Tidak ada kan? Seiring perjalanan waktu mulai ada seragam. Lihat DP Bajalan, sebelum jadi ketua RT dia Pak, dengan setelah jadi kepala lingkungan beda DP Bajalan. Tidak ada yang begitu di sini. Waktu belum jadi camat dia jaga togor terang di sini. Serta sudah jadi kesana camat yang Bajalan rasa-rasa tidak banjang aspal alam. Tidak ada yang begitu di sini. Mau ditambah yang lain yang begitu itu Pak. Kemelian dan keandoannya mulai muncul. Kenapa? Karena pakaian yang dia ada pakai. Apakah Allah itu menilai orang itu baik hanya dari sisi pakaian? Tidak. Kalau cuma pakaian yang Allah melihat, maka cuma orang sanang yang masuk surga Pak. Ya kan? Itu masalahnya. Makanya jangan hanya sekedar tampilan luar yang kita orang mau kasih. Ya kan? Ibu-ibu baju di sini juga gagah semua nih. Cuman saya yakin ada yang belum lunas kan. Also lunas 1 tahun yang lalu. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, maka jangan sibuk hanya sekedar tampilan luar. Jangan sibuk hanya itu. Ketika kita orang diberikan oleh Allah kelebihan dari pintu keduniaan, jangan rubah kita orang punya keadaan. Makanya itu yang Allah sebutkan apa? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Apa yang Allah bilang? Ada Anda hidup ini, apapun kau punya status, bagaimanapun kau punya keadaan perekonomian yang luar biasa, jangan pernah berubah kau punya keadaan. Kenapa? Karena kita orang berawal dari tidak ada, kemudian menjadi ada. Setelah ada, akan ada waktunya tidak ada. Makanya jangan sombong dengan yang ada, karena sesungguhnya kita orang tidak ada atau tidak punya. Makanya ketika Anda punya yakin ini cuman Allah ada apa yang mau kasih baik? Ya, yang perlu dikasih baik bukan tampilan luar tapi hale. Apa yang dikasih baik? Hale. Dan itu yang disinggung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disinggung oleh Nabi? Innallaha ta'ala la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Tidak pernah Allah itu menilai orang karena DP baju yang gagah, karena DP badan yang gagah, walakin yanduru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat itu pada DP hale. Makanya orang tua bilang apa? Poti hale-hale lo odu tua lo, poti laku-laku lo odu tua lo paalo. Itu juga jadi masalah. Apa yang perlu dikasih baik? Hati. Kalau bagus itu hati, maka semua orang akan luar biasa Pak. Anun piau haleli Pak, penu jatuh do iya Pak. Asalin piau DP kalau mau jahat Pak, biar banyak ini doi orang sedang pilih haram. Yang masalahnya, yang dikasih baik apa? Hati. Hati itu sangat perlu sekali. Dan orang yang wafat dalam keadaan bahagia dan wafatnya itu seperti pulang kampung, syaratnya cuma satu yang Allah bilang, hatinya gagah. Itulah yang tipe imam sering baca, ya ayyuhatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah adkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati. Apa yang Allah bilang? Cukup ngena punya hati kasih gagah kasan. Siapa kira-kira yang DP hati gagah? Sini. Berapapun kau punya usia, hartamu banyak, statusmu luar biasa, anak-anakmu luar biasa, tapi kau hati biasa-biasa saja dengan orang.
Maka matinya orang yang hati yang gagah, Allah bilang apa? Pulang kampung saja uti. Kematian hanya seperti pulang kampung. Maka tidak ada yang takut dia mati. Saking bagusnya dia mati dengan modal hati yang gagah, maka Allah bilang apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pasti kamu itu masuk surga. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini sudah 4:30 lewat ya. Mau dipercepat. Belum, maaf saya terlambat karena memang saya dari sini tadi, saya sudah lupa ini acara di sini. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikannya Torah? Siapa? Orang di pinggir rumah. Siapa yang di pinggir rumah? Siapa? Bukan, Birman. Kasih baik kasana dengan orang di sebelah rumah. Terkadang kita orang ini bukan orang di sini, Pak. Baik sekali dengan orang jauh, tapi jahat dengan orang di sebelah rumah. Ada yang begitu di sini? Baik. Makanya orang dari kota mau datang kamari di sini, orang mau tanya, anak-anak tipe haji yang itu, kiapa sah? Ipam baik sekali dia uti. Orang yang dari jauh yang bilang, dia tidak tahu yang dia bertanya akan ini yang di sebelah rumah Pak dia. Apa dia respon? Bisa dia tanya, anak-anak tipe haji ini pambai sekali dia Pak. Orang di sebelah rumah bilang Pak dia baik. Belum ngana tahu Kiapa ini? Mau ngana bilang dia baik. Dia kesana DP rumah gagah sekali, bersih sekali. Ngana tahu setiap kali dia mbak sapu dia buang di mana rumput, ngana tahu. Pak kita halaman apa? Ada yang begitu di sini? Tidak ada. Ngana dia kesana DP halaman rumah uti ada mangga, gagah DP mangga. Bongolnya pernah dapat lihat mangga DP buah plastik? Kira-kira ada pernah dapat lihat mangga DP buah plastik? Ada di sini yang begitu pernah dapat lihat? Semestinya mangga itu DP buah apa? Kok ada DP mangga DP buah plastik? Pernah dapat lihat apa namanya nangka DP buah apa? Kantara di situ orang bunggil pita. Sedangkan itu dia saja dia bungkus, apalagi yang lain. Gitu ya. Oh yang kasih masak serta somasa dia yang bawa di pasar. Tidak ada dia yang kasih patoran di sebelah rumah. Tidak ada yang begitu. Mau ditampai yang lain mungkin. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita orang baik dengan orang jauh tapi jahat dengan orang di sebelah rumah. Ringan tangan dengan orang jauh tapi bunggili pita dengan orang di sebelah rumah. Ada yang begitu di sini? Senyum-senyum gagah dengan orang Jawa, huto-huto dengan orang di sebelah rumah. Tidak ada yang begitu di sini. Tidak ada mah. Tinggal bahu toma yang indah-indah cantik. Amalah yang cantik bahu toto tidak gagah melihat, apalagi yang subih. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita orang perlu komunikasi yang bagus dengan orang. Jangan merasa hebat sendiri, jangan. Ya. Mau ada apa-apa kamari kita orang, yang pertama sekali orang melihat apa? Yang mau bantu empat orang siapa? Kita orang mau ada apa-apa kamari tengah malam, siapa yang mau datang? Siapa? Kalau baik. Kalau apa? Kalau baik. Tapi kalau tidak baik, biar bataria dalam rumah ndepongola. Mai olah haram, pala todanya wa tutup. Itu yang masalahnya, kita ingat kamari dia, iya ilah. Baku tetangga yang kita bikin pala tonyawa atau kasana, DP rumpu dia buang pak kita. Baru tiap hari mana tidak marah kasana, DP rumpu dia buang pangan apa halaman rumah. Bagaimana kita marah kasana, takut kita apa? Kiapa ini? Di ayat rumah itu uti. Kalau kita mau marah kasana, dia mau coret kita dari daftar BLT. Ada yang begitu di sini? Tidak ada. Mau ditampak yang lain. Bapak Ibu kayaknya sudah 1 jam kan? Lagi?
Doanya semua maghrib. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita orang harus banyak memperbaiki komunikasi dengan orang. Apalagi orang yang di sebelah mau sakit kamari kita orang tengah malam, yang mau datang pertama kali orang yang di sebelah coba dia mau mengaku keluarga kaya yang ada di Manado, yang ada di Marisa. Saya mau tanya, mau sakit perut ibu tengah malam, yang dari Manado datang. Siapa yang mau datang? Tetangga Firman. Makanya kasih baik ke sana untuk komunikasi dengan orang di sebelah-sebelah rumah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya harus diperbagus. Komunikasi silaturahim harus diperbagus dengan cara apa? Kasih baik kamari itu hale dengan orang. Bagaimana kita orang bisa tahu bahwa orang itu baku sanang hati? Gampang DPI. Pertama kita orang bisa lihat orang itu baku sanang. Ciri khasnya kalau baku dapa pasti senyum. Ya. Tapi DP senyum tiap saat, bukan nanti ada momen. Karena sekarang ini orang sudah gak senyum-senyum 4 orang. Padahal sebelumnya dia jarang baku dapa akan tidak ada DP senyum. Ini masih jauh Pak, dia sejaga senyum orang tidak ada yang begitu di sini. Dia sejaga togor lagi jauh. Oma jauh nih lewati ya. Dia Oma bilang tahu siapa ala oi. Masa Allah ti Oma sudah lupa saya. Wati ya. Akhirnya apa Oma karena perasaan demo. Seterusnya mau jadi kamari dorang, Pak dia balas ti Oma. Ya Oma mau togor dia, halo Pak, apa dia jawab? Siapa Tidak ada yang begitu di sini. Boleh tanpa yang lain. Makanya Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bagus komunikasi dan silaturahimnya nampak pertama kali kalau setiap kali baku dapat yakni Kenapa dia senyum? Karena senyum itu adalah bagian dari sedekah. Tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Anda itu senyum sama orang, asalkan ikhlas dia senyum, maka dipastikan senyum itu adalah bagian dari sedekah. Asalkan apa? Ikhlas. Karena orang pesenyum sekarang pasok tidak bisa membedakan. Kadang-kadang dia pesenyum di foto pinggir jalan beda dengan senyum asli apa? Dia tahu mana yang butuh. Iya Pak. Tidak ada yang begitu di sini. Gagah sekali dia senyum Pak di foto di pinggir jalan. Oh baku muka tidak sama dengan asli. Dia tahu yang bagaimana. Tidak ada yang begitu di sini. Tidak ada. Oh saya suka Mbak lihat selama sepanjang jalan ini. Saya suka mulia mana dia foto di pinggir jalan yang marah-marah. Aku tidak ada. Tidak ada Semestinya itu dia itu sekali-sekali kasih lihat kamar itu senyum tompok. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, nampak betul orang itu baku sanang atau tidak. Pertama, setiap kali baku dapat pasti biasa. Yang kedua, apakah cukup sampai disenyum? Tidak. Harus naik level yang kedua apa? Bukan hanya senyum tapi salam. Makanya Nabi mengatakan hal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhum tahabbtum. Aku tunjukkan pada kalian, kalimatnya pendek tapi dengan kalimat itu kamu bisa tahu orang itu baku sanang atau tidak. Sahabat tanya kalimat apa itu ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan afsus salama bainakum ala man arafta wa man lam ta'rif. Kalau baku dapat pasti salam. Bagaimana salam? Alhamdulillah. Ya itu salam. Bagaimana salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan alhamdulillah. Antara orang baku dapat ini salam mereka. Dia baku dapat mengucapkan assalamualaikum. Itu bagian dari doa. Saling mendoakan antara yang satu dengan yang lain. Kalau sesudah DP salam naik yang ketiga, tidak cukup hanya senyum, tidak cukup hanya salam, harus dilanjutkan dengan salam-salam. Apa keistimewaannya? Nabi mengatakan, "Idza taqal muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani, ghufira lahuma qabla an yatafarraqa."
apabila ada dua orang muslim berjumpa, dimulai dengan senyum, dilanjutkan dengan salam, diakhiri dengan salam-salaman, maka Nabi mengatakan ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa. Mereka berdua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau diampuni kesalahan? Gampang. Dia berhadap-hadapan dulu, baru saling senyum, baru jabatan tangan. Ndek. Berarti baku marah sama orang di sini ya. Itu deh. Coba ke sana dulu. Bomba jabatan tangan. Kantara tidak ikhlas orang ini haram. Bomba jabatan tangan. Apa dia susah sama jabatan tangan? Suka diampuni kesalahan? Gampang. Bomba jabatan tangan. Kayaknya nanti orang akan mau gara-gara ini, Pak. Anggung ini 2 akur sekali. Akur loh. Itu kalau ada pergi di takziah mau tanpa dulu baku dekat, so tidak ada tanpa dulu yang lain apa? Itu baku dekat sekali mah. Apa dia bilang? Kita dulu di samping Pak dia mana tahu rasa-rasa ada dulu di api neraka apa? Ada yang begitu di sini? Tidak ada. Mau ditampa yang lain. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri khas dari orang itu saling baku sangat. Silaturahimnya bagus. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Ada yang keempat. Apa itu? Mereka akan saling rajin membantu orang. Tut'imut ta'am. Rajin membantu Tapi kalau dia membantu tidak ada polong buang di antara orang. Ada yang biasanya jaga bakasnya dari polong buangnya tingkat tinggi. Jae lamai, donggo susah mai, ndek tita. Anu Jawa, titai. Ada yang begitu di sini? Tidak ada, boleh tampayangan. Itu masalah. Merasa paling hebat di saat dia bakase, tidak senang dia bakase kalau tidak ada polong buangnya. Masalah. Cuman orang polong buang sekarang ini Pak DP model halus. Tidak basuara dia Pak, tidak. Setiap bakase dia tidak basuara. Bos setiap kali dia bakase pasti ada DP foto di situ dan DP nomor urut. Ada yang begitu di sini? Apalagi dia kalau membantu TPK Pak, misalnya dia membantu TPK hati, bakase Quran dia hati, mau buka ke sana halaman pertama Quran DP foto Saya juga suka saya tanya tipe 40 hari. Kan biasanya yang foto di muka itu yang Yasin kan orang yang meninggal kan. Ini yang masih hidup Kita langsung baca kamar Yasin pipa. Itu juga jadi masalah. Astagfirullahaladzim. Kalau bakase usahakan ikhlas. Jangan bako lambu. Tapi kadang-kadang orang oleh ini Pak, kalau lagi susah sembekin saya kan. Kalau lagi susah sama orang tahu bahwa dia itu lagi susah. Itu yang sindiran Allah. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Orang ini kalau lagi susah sama orang tahu. Tapi kalau lagi sana, jangankan satu kampung Pak, yang satu rumah dengan dia tidak tahu kalau tadumpul dia tadi. Ada yang begitu di sini. Itu yang jadi masalah. Makanya dia kesana orang kalau bautan dari muka bagaimana? Bikin sayang apa? Mbak apa nggak? Yang gak kita uti. Yang gak kita uti. Aku pertanyaan belum tukar. Kalau yang kita tukar harap kita mbak sumpah uti butul kita mbak sumpah. Ada yang bagi black model di sini? Tidak ada. Seperti pada giliran mau tagih itu yang masalah Pak. Tagihan pertama masih gagal dan senyum. So ada. Belum ada uji. Sabar wah, belum ada betul. Insya Allah boleh uji ya. Itu tagihan pertama. Masuk tagihan kedua ada senyum boleh 1 kali. So ada. Belum ada. So ada. Belum ada. Itu yang masalahnya. Yang ketiga lebih parah, so tidak ada senyum. So ada, bukan kita so bilang kamari panganan belum ada. Kenapa mau apa sah? Kita so bilang kamari belum ada, kenapa sah? Ada yang begitu di sini? Makanya
Kalau ada orang model begitu Pak, kasih ikhlas saja itu utang. Barangnya timu kasih ikhlas, oh dia utang 10 juta. Jangan jago meyo tagia waktu itu harap. Tagia. Itu yang jadi masalahnya asal. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kayaknya 1 jam. Jam berapa itu? Baru jam 5 loh. Belum azan Abah. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya ada jam yang Bapak Ibu kembali akan yang tidak ada. Jam 5. Ya, soalnya lagi mau makan kan? Ya. Saya mau pesan sama Bapak Ibu sekalian yang hadir. Ini keluarga sudah sediakan yang luar biasa. Keluarga minta dari Pak orang itu doa. Doa yang terbaik. Hafal doa orang yang meninggal? Hafal kan? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzab. Karena dapat lihat orang punya muka itu di pans tuh. Bukan sama saya. Oke. Yang masalahnya ada ibu-ibu di sana Pak, kalau setiap pergi di takziah atau pergi di acara mana pasti dia tas kakak kecil, tas kakak kecil yang dijaga dengan yang begitu. Jangan salah, di dalam tas kecil itu ada tas kupu-kupu. Kita tidak suka makan, mau suka mbak apa? Suka mbak bungkus. Tidak ada yang begitu di sini kan? Makanya Bapak Ibu sekalian, keluarga menyediakan yang luar biasa hari ini. Pesan saya yang pertama, kalau Mbak ambil menu disesuaikan dengan kekuatan gigi. Yang kedua, ingat kesana penyakit. Ada asam urat, ada kolesterol, ada apa lagi, darah tinggi. Sudah selesai. Kalau begitu ibu minum airnya baru pulang. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama, jangan pernah merasa ada supaya kita punya hati itu jadi bagus. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang tidak dianjurkan dalam Islam itu adalah jangan sampai kita orang terputus komunikasi dengan orang. Sehingga itu doktrin Allah itu adalah innamal mu'minuna ikhwatun. Setiap orang itu bersaudara. Tidak ada satupun yang tidak bersaudara. Itu saudara seakidah. Makanya ada beberapa hal yang membuat kita orang itu komunikasinya terputus. Kenapa? Apa indikatornya? Apa yang menyebabkan silaturahim itu putus? Nanti disebutkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Pertama yang menyebabkan komunikasi silaturahim itu terputus diakibatkan karena senantiasa merasa rendah orang lain. Merendahkan orang lain. Itu yang masalahnya. Makanya hidup ini jangan merasa di atas terus. Akan ada saatnya berada di bawah. Kalau masih ada di atas, jangan merasa di awan terus. Siap-siap mau jatuh. Mumpung masih ada di atas, perhatikan orang yang ada di bawah. Jangan boleh karena musuh suka di atas, dia saja pura-pura turun di bawah. Karena musuh suka menjadi orang, maka dia saja perhatikan orang-orang hati. Tidak ada yang begitu di sini. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah meremehkan orang. La yaskar qaumun min qaum. Jangan pernah menganggap bahwa kita orang lebih hebat. Bisa saja hari ini kita orang remehkan itu orang, tapi bisa saja besok jauh lebih mulia dia dari orang. Hari ini mungkin dia miskin papa dan serba pas-pasan, tapi tunggu suatu saat nanti dia akan jauh lebih sukses dari orang yang sukses sekarang. Makanya jangan pernah meremehkan siapapun dia dan seterusnya. Saya Pak diundang di salah satu acara, saya tidak sebut, kalau saya sebut boleh dari Kabupaten Ribut Pak. Kemarin itu saya sebut Kabupaten Gorontalo, maka semua camat Kabupaten Gorontalo Pak telepon sama saya. Mau malah nih. Orang mau tanya, kalau bukan itu kisah serius betul, maka silakan cek sama camat
Saya tidak bilang begitu. Dan itu memang kejadian real. Dan saya bercerita tidak ada yang tidak betul. Saya memang semuanya usahakan yang ini. Pernah suatu saat Pak, saya ini singgah di salah satu masjid maghrib. Karena maghrib saya singgah di salah satu masjid. Maka karena singgah di situ, alhamdulillah ada beberapa orang kenal dengan saya dan Pak Imam juga termasuk kenal dengan saya. Karena sudah habis adzan, maka saya dipaksa untuk jadi imam. Baku tolak saya dengan Pak Imam di situ. Tidak mau saya Pak Imam, dipaksa saja. Tidak Ustaz, dipaksa saja. Baku tolak. Ya Ustaz, Pak Imam, mohon maaf sekali, saya tidak berani Pak Imam. Pak Imam bilang, tunggu Ustaz. Tidak oke, terpaksa saya mati. Sudah, saya mulai. Mama, saya coba diri di sajadah. Imam, so siap-siap Mbak Imam Pak. Pas baru batak dari kasana bagi. Ada yang bataria kamari apa? Dia bataria akan putih. Terpaksa tidak jadi Mbak Imam mengharap. Ada mundur Pak. Henge. Terpaksa tidak jadi imam Pak. Mana nih? Akhirnya saya tidak marah. Karena memang dari awal saya tidak mau Mbak Imam ini sebenarnya. Cuman karena Pak Imam ada paksa, terpaksa saya masuk. Akhirnya yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Yang masalahnya adalah apa? Tiopa itu dia punya, jangankan mengaji Pak, mau kamat kata putar-putar. Ablahu Akbar, iya salah. Itu juga jadi masalahnya, astagfirullahaladzim. Memang kisahnya itu Masya Allah sekali Bapak Ibu sekalian. Sehingga beberapa hari berikutnya saya isi ceramahnya besar tempat. Tidak saya sadari ternyata Tiopa yang bahinggi itu ada di muka sama saya. Sesuka saya bilang lagi Tiopa kanan saya, yang Tiopa ada suruh hinggi. Dia ada bataria akan kuat putih. Memulai hende terpaksa hinggi untuk dia tidak tahu yang Mbak Imam ini Ustaz. Itu juga yang jadi masalahnya. Jangan pernah meremehkan orang. Jangan lihat orang itu dari tampilan casing. Seberapa lama so itu casing? Ambalah casing lo HP pada gue mau bosan kita orang balik yang itu terus. Dia mau ganti. Ada batas waktunya. Makanya sebelum batas waktu itu datang sana orang, jangan pernah meremehkan orang lah. Kayaknya susah jam kan? Iya, saya itu semua gitu. Ya. Baru asar. Baru asar. Lewat asar itu Pak. Lagi para penghuni jam 5 lewat. Jam 5 lewat 5 menit. Sekitar 30 jam. Sekarang ini jam 6 lewat. Berarti dia juga pergi di masjid biara. Azan maghrib itu setengah 6 lewat 6 menit Pak. Mana nih? Dengan kejadian sekarang ini Pak, saya tidak bisa basah bulu. Biasanya saya itu datang agak lambat, agak cepat dan biasanya pas sudut-sudut. Tapi sekarang sudah tidak boleh orang tahu semua Pak. Bomalani semenjak kejadian kemarin, dari saat itu tidak pernah kalau saya baca ceramah tidak pernah ada orang yang tidak live stream. Bomalani yang sebelumnya tidak ada Pak. Nanti setia karena tidak tahu kiamat. Makanya kemarin itu banyak Masya Allah biasa. Padahal sebenarnya biasa saja sebenarnya. Dengan viralnya itu kemarin sampai dari Malaysia menghubungi sama saya, dari luar Jawa ada datang dan saya bilang mohon maaf saya tidak bisa. Kenapa? Kalau yang dari Malaysia saya bilang apa? Mohon maaf saya tidak mau. Kenapa? Karena saya punya bahasa beda dengan tipe bahasa. Jangan sampai dia hanya bagus di komunitas orang Gorontalo, tidak cocok Pak. Karena dia masih makanya saya tahu diri. Makanya jangan mengikuti kayak bahasa semuanya. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paling terakhir saya ingatkan karena ini sholat maghrib. Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi para orang tua ada yang hadir hari ini, pesan saya yang paling inti adalah wahai para orang tua, berusahalah mensolehkan kita orang punya anak Pak. Apalagi sekarang tantangan menjadikan anak soleh itu luar biasa Pak.
Sehingga itu kalaupun ibu dengan tipe anak terlanjur masuk di sekolah-sekolah umum, usahakan cari sekolah sore untuk penguatan agamanya dan karakter. Ya. Ada TPQ, kasih masuk di TP. Ada rumah Quran di sini. Ada, alhamdulillah dikasih masuk Pak. Saya punya rumah Quran di kota, namanya Darul Khairat. Santri saya itu kurang lebih 400 orang. Sekarang mereka belajar di tempat saya cuma sedikit tempo. Diantar jam 2.15 siang, dijemput setengah 9 malam. Kok sedikit tempo? Jam 2.15 siang, selesai mengajinya setengah 9 malam. Kok sedikit tempo? Ada yang begitu di sini? Sekarang saya buat sekolah MI Tahfiz SD khusus hafalan angkatan pertama ini Pak. Kalau di sini anak SD diantar jam berapa? SD kelas 1 6:30. Dijemput jam 11. Di saya cuma sedikit tempo Pak. Diantar jam 7 pagi, dijemput jam 8 malam. Wih! Dia masalah. Saya punya SD Pak, kelas 1 SD. Diantar jam 7 pagi, dijemput jam 8 malam. No HP. Tidak boleh ada HP sama sekali. Alhamdulillah baru 3 bulan mereka sekolah, sudah tahu mengaji, sudah di Quran semuanya, dan sudah setengah juz hafalannya. Tidak ada HP sama sekali. Tapi anak-anak semuanya nyaman, tenang. Makanya faktor kenyamanan di sekolah itu perlu. Tidak boleh guru itu kasar. Tegas iya, marah iya, tapi jangan kasar. Itu di konsep di Torah. Sehingga itu apa yang terjadi? Saking amannya itu anak-anak, maka biar ada sakit orang mau datang Pak. Bayangkan sama orang, biar panas tinggi itu anak mau pergi di sekolah Pak. Orang mau tanya sama orang tua, kenapa ada sakit mau antar kamar? Apa dia bilang? Mau bakalai dia dengan orang. Suruh antar di sekolah, biar nanti ustazah boleh yang bilang, ini mau pulang, mau ada sakit. Baru itu dia mendengar ke ustazah. Dek mama dia tiap dek. Nah, itu kesolehan, mensolehkan anak itu sekarang itu yang luar biasa. Sehingga itu Bapak Ibu sekalian, saya hanya berpesan pada orang tua, semangatilah ini orang dengan Al-Quran kita orang punya anak. Jangan dekatkan orang dengan HP Pak. Jangan sama sekali. Kalau tidak akan rusak orang semuanya. Saya pernah bikin 10 hari menghafal Quran Pak. Selama 10 hari tidak boleh dijenguk oleh orang tua. Anak-anak SD kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Ada 55 anak, tidak boleh pegang HP sama sekali. Orang tua luar biasa, mereka tidur malam jam 11, bangun paginya jam 3 subuh. Tidak ada istirahat siang. Semuanya enjoy. Alhamdulillah selama 10 hari mereka bisa hafal 7 juz hafalan Quran. Selama 10 hari. Asalkan apa? No HP. Apa? No. Makanya Bapak Ibu, solehkan kita orang punya anak. Jangan kalah dengan kita orang punya anak. Bagi yang punya ada anak kakak cilik, kalau boleh itu babue dengan doa. Doa tidur. Hafal doa tidur. Allahumma barik lana fi. Bagaimana doa tidur kalau babue? Saya kasih ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu doa babue. Kenapa anak kakak cilik, anak kelas 1 SD tahu kirim salam? Mama tinyunya punya cewek. Jadi masalah. Kenapa? Karena di saat dia babue bukan doa tapi menyanyi. Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Baru di mama ada pagoyang putih. Itu juga yang jadi masalah. Makanya jadi wahai para orang tua sekalian, semangatilah untuk menjadikan kita orang punya anak itu soleh. Kalau kita orang punya anak soleh, maka pasti orang tua itu masuk surga. Soleh DP papa, DP mama, DP anak tidak soleh, maka jangan bermimpi masuk surga. Sehingga itu jangan hanya sekedar soleh mandiri. Anak muda harus diberikan ruang. Ini mohon maaf, mumpung ada Pak Camat, Pak Iman semuanya. Ini sering saya sampaikan di mana-mana. Anak muda diberikan mereka ruang. Saya mau tanya paling terakhir, ada tidak anak muda di sini yang taubah dikili? Nah, anak muda yang taubah meraji, anak muda yang jaga batahlil. Nah, maka saya bilang apa? Tunggu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan semua tradisi habis. Ada
hadis. Tidak ada. Kita orang akan generasi itu akan mengatakan, dulu kalau ada acara itu ada lale, ada ngangolok wayo, akan ada saatnya tidak ada semua. Makanya itu regenerasi perlu sekali. Saya sudah sampaikan sama ketua adat provinsi sekarang Pak Adekali. Harus ada regenerasi, kalau tidak itu bermasalah. Lihat dari Pohuwato Pak, di Pohuwato itu Tuan Hakimu Kabupaten itu setara kadi. Usianya berapa? Baru 36 tahun. Semestinya itu di usia 50 tahun ke atas, ini tidak. Masih lagi Pak. Yang imam besarnya Masjid Pohuwato, imam besarnya usia berapa? Baru 26 tahun. Dimulai dari sana. Coba kalau di sini kira-kira boleh ada muda Mbak Imam? Biar nanti Mbak tahan dengan ini orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Biar nanti Mbak tahan dengan bagi orang apa? Makanya harus ada regenerasi supaya tidak memutus ini dia. Minta tolong saya semuanya untuk ada kaderisasi dan seterusnya. Insya Allah umur panjang. Dengan itu adat kita akan terjaga, syariatnya juga berjalan dengan lancar, dan insya Allah semuanya kita orang umur panjang, semuanya masuk surga. Kita berdoa mudah-mudahan almarhum segala aktivitas ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kuburannya dijadikan bagian dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وخدم لنا من الجن مع الإيمان. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الرزق وأبواب الهداية إلينا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله